Dari Jalan M Sengaja nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat pagi Solovers. Balik lagi nih di program Bincang Spesial kita hari ini bersama dengan BPJS Kesehatan Yogyakarta. Dan pastinya Solovers masih bakal ditemenin sama Pelagius Marwan sampai dengan jam 10 nanti di Bincang Spesial kali ini. Dan Solovers, pokoknya kan kalau di situasi saat ini ya, apapun itu harus bisa bertransformasi. Tapi transformasinya juga pastinya sih gimana bisa menyasar kemaslahatan bersama dong. Dan kali ini juga yang lagi terus melakukan transformasi ada BPJS Kesehatan di Solovers. Karena untuk peningkatan layanan kesehatan dong pastinya ya. Dan apa aja sih yang bisa masyarakat rasakan dari hal ini, terus juga kemudian apa aja yang ditawarkan buat masyarakat saat mau mengakses layanan jaminan kesehatan. Nah, untuk hal-hal ini tentunya nggak Gia dong yang ngulik ya Solovers ya. Karena nanti kalau misalnya Gia kasih tahu salah sambung, salah paham bahaya. Nah, kita bakal ngobrol dengan dua narasumber yang pastinya juga udah paham banget sih harusnya ya Solovers ya. Nanti kita cari tahu aja, kita kenalan dulu sama dua mas-mas yang luar biasa. Nih ada Mas Aditya Warman. Halo, selamat pagi Mas Adit. Pagi Mbak Gia, salam sehat ya. Salam sehat juga. Salam sehat buat ya. Star Lovers semua juga. Asik gitu ya. Okay. Ini agak-agak lemes karena tinggal 2 hari lagi apa gimana gitu. 3 hari Mbak, tepatnya Mbak. Oh 3 hari, pokoknya diperjelas dari tadi, pokoknya 3 hari lagi ke tanggal 1 Lovers gitu ya. Oke, Mas Adit ini merupakan koordinator edukasi dan juga penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Yap, betul. Betul ya, ini sering mendapatkan pengaduan kayaknya nih ya. Makanya vibes-nya lebih positif gitu. Tapi makin hari makin berkurang sih Mbak pengaduannya Mbak, karena kita terus bertransformasi. Nah, masuk banget ini ya, karena tinggal tunggu tanggalnya yang bertransformasi kalau saat ini. Dan ternyata Mas Adit nggak sendirian, Star Lovers. Mas Adit juga ditemenin dengan seseorang lagi yang kelihatan sih lebih cerah juga ya. Apa mencoba cerah aja nih? Masih mencoba cerah sih lebih tepatnya ya. Sama-sama mencoba cerah. Ini ada Mas Muhammad Alexandria Hussein Arifin. Atau Mas Alex mungkin ya? Alex aja. Mas Alex nih, biar kita akrab gitu ya Mas ya. Okay. Ini Mas Alex ini selaku staf edukasi dan juga penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Ini sama-sama menangani pengaduan ternyata. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Seperti itu ya. Sudah teruji ya semua halnya, kesabaran dan juga nanti kita lihat transformasinya seperti apa. Kelihatan kan mukanya Mbak? Iya, makanya kelihatan banget. Tapi benar-benar ikhlas ya, senyumannya tetap ikhlas Star Lovers. Jadi Star Lovers mau gimana pun nanti kita bisa lihat akan ada aduan seperti apa atau benar-benar sudah bertransformasi seperti apa. Jadi pengaduannya sudah berkurang seperti itu ya. Dan Star Lovers kita ajak Star Lovers untuk bergabung sama kita nih di nomor 08186211013 atau juga di kolom komentar Instagram kami. Star Lovers bisa bertanya, bisa testimoni juga, bisa komentar. Sekali lagi di Instagram kami @starjogjafm. Kita langsung aja nih, kita langsung ngobrol tentang yang berkaitan dengan layanan. Karena kalau dilayani kan kita senang banget biasanya gitu Mas Adit dan juga Mas Alex ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sebagai warga negara Indonesia gitu, atau juga sebagai masyarakat di Yogyakarta gitu, sebetulnya apa aja sih manfaat layanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan Mas Adit? Oke, makasih Mbak Gia. Jadi sekilas info dulu nih, BPJS Kesehatan ini kan udah berjalan kurang lebih 1 dekade ya, udah 10 tahun. Dan ini sebenarnya merupakan hal yang baru untuk masyarakat Indonesia. Karena tadinya kan masyarakat Indonesia itu awalnya belum banyak yang mengenal tentang sistem asuransi, apalagi asuransi yang sifatnya sosial dalam lingkup kesehatan ya. Sebenarnya BPJS Kesehatan ini agak sulit sih kalau mau dilihat apa yang dijamin, apa yang tidak gitu ya. Karena hampir semuanya itu dijamin. Tapi karena memang kita ini asuransi sosial dan kemudian ada istilahnya regulasi-regulasi yang mengaturnya, maka kita akan berjalan sesuai dengan regulasi itu. Tapi secara garis besar ada 4 manfaat utama yang bisa kita peroleh dari jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, yaitu tentang manfaat dalam lingkup promotif, manfaat lingkup preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, secara awamnya promotif itu seperti manfaat edukasi informasi untuk mempertahankan kesehatan yang sudah kita miliki ya. Kita dari awal pertahankan apa yang sudah kita miliki dalam hal kesehatan. Kemudian preventif, bagaimana caranya kita itu untuk mengupayakan agar kesehatan yang kita miliki ini tidak jatuh ke dalam bentuk suatu sakit gitu ya. Itu bisa didapat nih dengan JKN, salah satunya mengikuti program promotif preventif yang kita selenggarakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Just info aja, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada seperti puskesmas, klinik, dan dokter praktek mandiri. Nah,
Kalau memang dua hal itu tadi mungkin belum optimal dan kita terpaksa jatuh ke dalam suatu penyakit, maka ada manfaat yang ketiga, yaitu kuratif. Jadi pemberian layanan kesehatan untuk penyembuhan suatu penyakit bisa di FKTP, dan kalau tidak mampu ya, garis besarnya, garis bawahnya tidak mampu ditangani di FKTP, maka dia akan dirujuk ke rumah sakit atau FKRTL. Dan yang keempat silakan dari Mas Alek. Oh, dilempar ternyata ya. Ini penuh kejutan sekali hari ini. Silakan Mas Alek. Iya, jadi kalau yang keempat kan tadi sebenarnya udah disebutin tuh. Yang keempat ada rehabilitatif ya, ataupun lebih tepatnya kalau misalnya sudah selesai yang penanganan di kuratifnya, nanti bisa dipulihkan lagi untuk fungsi-fungsi yang mungkin berhubungan dengan ini ya, lebih ke mengarah kembali sehat seperti itu. Ataupun berjalan normal seperti biasanya. Istilah lainnya mungkin ada healingnya healingnya ya. Benar. Kalau kita sekarang kan anak-anak sekarang ininya adalah healing gitu. Healingnya ternyata ada fasilitasi secara asuransi sosial tadi. Ini luar biasa banget ya, karena mungkin kalau fasilitas kesehatan satu kita sering dengarnya Vaskes 1 gitu ya Mas Adi juga Mas Alex ya. Yang ini mungkin saat ini udah sangat beragam bentuknya, dan juga jamnya juga lebih fleksibel ya Mas Adit ya, karena nggak cuma puskesmas tadi, bisa juga misalkan dari klinik atau juga dokter di praktik gitu. Dan yang penting pemilihan Vaskes 1 yang disebut Vaskes 1 itu adalah hak dari peserta, Mbak Gia. Jadi silakan peserta itu memilih Vaskes 1 mana yang dirasa paling cocok dengan dia. Mungkin dari aksesibilitas jarak, kemudian jam layanan, misal kayak Mbak Gia yang mungkin waktunya ada waktu spare-nya itu di sore hari, ya silakan cari Vaskes 1 yang memang jam bukanya di sore hari gitu ya. Oke, itu juga ya mungkin kadang yang bikin salah paham kadang di situ juga ya, bahwasanya misalkan yang populer Vaskes 1 adalah puskesmas gitu, yang juga jam-jam kantor gitu ya atau office hour, dan saat ini udah diperjelas lagi sama Mas Adit dan juga Mas Alex. Oke, Stallovers, karena kita juga masih banyak hal yang bakal diulik lagi, kita masih undang Stallovers untuk gabung sama kita tentunya buat kasih pertanyaan, komentar atau juga testimoni, boleh banget di nomor 0818621013. Karena tadi Mas Alex baru sedikit ya, kita bakal cecer nih Mas Alex. Mas Alex, karena tadi kan kita udah tahu manfaatnya layanan kesehatan tuh apa aja. Dan di garis bawahi bahwa ini kan asuransi jaminannya sosial gitu ya. Jadi ada yang harus diperhatikan dong ya kalau kita mau mengakses layanan jaminan kesehatan itu. Itu apa aja Mas yang harus kita perhatikan terlebih dahulu nih? Oke, kalau misalnya apa yang perlu diperhatikan juga sebagai kita sebagai petugas BPJS ataupun juga sebagai pasien, sebenarnya itu ada yang namanya janji layanan, Mbak. Oke. Nah, jadi baiknya ada janji layanan yang biasanya itu juga terpampang baik di Vaskes pertama ataupun juga Vaskes lanjut, baik di puskesmas ataupun juga di rumah sakitnya. Yang sepertinya bisa di kayak bentuknya stand banner ataupun juga banner besar, tergantung ya dari Vaskesnya mau bentuknya kayak seperti apa gitu. Tapi biasanya itu ditempatkan di ketika pintu masuk ataupun dekat dengan loket BPJS-nya seperti itu. Oke, itu salah satu ya. Yang utama adalah janji layanan. Masih ada lagi kah selain janji layanan? Ya sebenarnya dari janji layanan itu juga bisa kita baca ya, kayak misalnya tidak boleh ada yang namanya pembatasan hari. Terus juga kalau misalnya dimintain berkas di luar yang misalnya fotokopi dan lain macam sebagainya, itu semuanya sudah cukup jelas di situ. Jadi mungkin kita berharapnya biar dari peserta itu juga lebih aware lah apa saja yang sebenarnya masuk dalam ranah penjaminan BPJS ataupun hal-hal yang sebenarnya ini bisa dipantau oleh peserta juga seperti itu. Oke, karena tadi ngomongin tentang janji nih Mas Adit, berarti kan janji juga berkaitan dengan komitmen ya. Berarti kan ada komitmen penuh untuk pelayanan yang mudah gitu kan. Itu kalau misalkan dari komitmennya ada ditulis tadi berupa janji atau ikrar, atau sebetulnya itu hanya sekedar catatan yang bisa kita baca aja gitu Mas? Baik. Terima kasih Mbak Gia. Jadi sebelum masuk ke situ saya ingin menambahin Mas Alex satu hal lagi yang paling penting sebelum peserta itu mengakses layanan BPJS Kesehatan adalah status kepesertaannya. Pastikan status kepesertaannya adalah aktif dari segmen apapun, pekerja, mandiri, penerima bantuan iuran atau sebagainya. Nah, salah satu untuk mengecek status kepesertaan itu bisa dengan mobile JKN. Nah, itulah kita juga sudah berarah ke digitalisasi. Nah, kembali ke janji layanan tadi, memang setiap fasilitas kesehatan baik Vaskes 1 atau rumah sakit yang bekerja sama dengan kita itu sudah kita wajibkan memampang. Jadi bukan hanya tulisan catatan, tapi memampang, memasang banner, spanduk yang berisi janji-janji layanan tadi, yang sebagian besar sudah disampaikan Mas Alex isinya gitu. Salah satunya yaitu tadi bisa menggunakan NIK sebagai identitas peserta, karena kami memang sudah tidak cetak kartu lagi. Daripada banyak kartu-kartuan, mending
kartu kredit ya atau kartu debit ya. Kan akhir bulan ya jadinya ngomongnya kredit gitu ya. Tema kita jadi ke situ, Mbak. Nah, kemudian kita mengupayakan agar Vaskes itu tidak meminta lagi yang namanya fotokopi KTP, KK, fotokopi rujukan. Ya memang itu murah tetapi cukup membuat tidak nyaman juga karena harus wirawiri, apalagi yang dibawa adalah pasien yang sedang sakit. Nah, kemudian tidak meminta iur biaya di luar ketentuannya ya, karena itu memang sudah paket layanan, kecuali memang ada pasien yang memang minta sendiri. Nah itu sudah mungkin akan jadi hal yang berbeda, nanti itu kasuistik sekali. Dan juga tidak ada diskriminasi serta tidak boleh pasien itu dibebankan untuk mencari obat, misal obat sedang kondisi kosong di rumah sakit. Gitu, itu hal-hal yang kayaknya jadi reminder kita juga ya, biar sama saling menjaga gitu ya Mas ya. Karena namanya janji, komitmen harus ada yang penjaganya, salah satunya dengan tadi ya, janji layanan tadi. Ya, janji nggak hanya 2 insan aja Mbak, nggak hanya yang pacaran aja ya. Tapi juga secara struktur juga ada ya yang harus, justru ini harus dijaga juga nih Star-Lovers ya. Jadi biar nggak ada nanti kenapa harus gini, kenapa harus gitu. Jadi itu juga bisa kalau misalkan Star-Lovers menemui kasus yang semoga tidak ada lagi ya Mas ya. Ini juga bisa lihat dari janji layanan. Berarti secara tidak langsung janji layanan itu bisa dilihat di fasilitas kesehatan tadi ya Mas ya. Kalau secara digital apakah ada di misalkan di mobil JKN kah atau di mana, bisa juga nggak sih kita akses janji layanan itu? Kalau janji layanan sebenarnya memang terpampang di fasilitas kesehatan ya, karena itu ditujukan untuk peserta yang berkunjung ke sana. Tapi kalau ada pertanyaan atau aduan, nah mobil JKN itu bisa jadi satu genggaman untuk semua. Gitu. Itu ya salah satunya. Tapi jangan di-spill dulu. Kalau kita itu nggak boleh langsung di sini, harus kita tahan-tahan dulu biar makin penasaran. Dan tentunya juga Star-Lovers ini secara gambaran besar gimana fasilitas itu tersedia dan juga bagaimana proses berjalannya, bahkan apa penjaganya ini juga sudah dikenalkan kembali sama Mas Adit dan juga Mas Alex. Jadi kalau misalnya Star-Lovers ada hal yang ingin diulik lebih dalam, boleh banget langsung tanyakan aja sekali lagi di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Baik, Mas Alex nih, tadi kan kita udah ngomongin tadi janji-janji. Oh iya, janji-janji. Suka nggak janji palsu ya Mas Alex ya? Kalau janji palsu tuh udah omongan sama mantan. Oke. Udah harus moving on. Iya, harus udah moving on dong. Oke, apalagi kalau dibohongin sama mantan, aduh sakitnya terus-terusan. Nah, karena ngomongin fasilitas kesehatan dan juga sakit gitu ya, sebetulnya kita sendiri pengen tahu nih Mas, tadi kan udah jelasin ada fasilitas apa aja. Tapi kalau dari BPJS sendiri nih, BPJS Kesehatan sendiri nih Mas Alex, ada nggak sih program buat mastiin layanan dari fasilitas kesehatan itu berjalan baik, misalkan atau juga dengan cara survei langsung dengan peserta barangkali? Oke, jadi ini juga sebenarnya berhubungan dengan kita ya, dengan maksudnya dengan aku dan juga Mas Adit yang tergabung dalam BPJS 1 lah, ataupun namanya BPJS Siap Membantu. Nah, jadi kita tuh ada yang namanya kayak sibling, ya sibling itu supervisi, buktikan, lihat langsung. Nah, jadi kita setiap bulannya selalu muter-muter nih di beberapa rumah sakit. Jadi mungkin buat Star-Lovers yang mungkin lagi di rumah sakit mana nih, terus ada mungkin dari Mas Adit ataupun juga dari aku ataupun juga teman-teman dari tim BPJS 1 yang sedang mau nanya nih bagaimana sih yang dirasakan oleh peserta ya kan, itu juga bisa kita lihat. Nah, salah satu contohnya tadi juga kita memastikan bahwa janji layanan itu terpampang. Jadi kalau misalnya kita udah datang langsung kan, buktikan langsung. Nah, kalau udah buktikan langsung ke rumah sakit ataupun ke puskesmasnya nggak ada nih janji layanannya, kita tagih gitu. Itu salah satu contoh kecilnya. Tapi kalau misalnya ada banyak hal yang seperti mungkin dijelaskan dengan Mas Adit, seperti ada permintaan untuk fotokopi ataupun juga mungkin iur bayar yang lain macam sebagainya, itu ketika ada kami itu juga bisa menjadi kanal layanan untuk pengaduan yang bisa kami bantu untuk pengurusannya, seperti itu. Baik, itu secara langsung berarti ya. Oke, karena masih banyak pasti yang mau disampaikan sama Mas Alex dan Mas Adit, kita tahan dulu. Dan tentunya juga Star-Lovers, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali kita ingatkan buat Star-Lovers yang pertanyaannya sibling tuh apa tadi misalkan gitu, terus tata caranya gimana, kalau pengen tahu juga misalkan simulasinya seperti apa, nanti kita akan coba jabarkan di sini Star-Lovers. Jadi Star-Lovers jangan kemana-mana dulu, masih bersama kita di 101,3 Star FM, Inspiring Sound.
Masih bersama Gia di Bincang Spesial Salovers, dan kita juga masih di program Bincang Spesial bersama BPJS Yogyakarta, dan kita juga masih bakal ngobrol banyak hal tentang transformasi layanan kesehatan yang tadi ya sudah kita lihat dari janjinya, komitmennya, bentuknya. Nanti kita akan telisik lebih dalam lagi nih Salovers bersama Mas Adit dan juga Mas Alex. Kita cek dulu masih ada nggak ya dalam studio ya? Masih ada dong, masih sehat ya. Masih sehat ya, alhamdulillah. Puji Tuhan ya, masih sehat. Masih sehat, masih coba bertahan nih. Kayaknya Mas Adit dari tadi mencoba bertahan gitu kan. Aman ya Mas Adit ya? Siap. Masih siap dong. Aduh, kayaknya kalau Mas Adit bawaannya siap, bijaksana gitu ya. Jadi kita harus behave kayaknya Mas Alex ya. Aku ngikut aja lah. Ngikut aja, ngikut alurnya. Ngikut alurnya aja. Oke. Salovers, terima kasih sekali lagi buat Salovers yang sudah gabung bersama kami, baik di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami @starjogjafm. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan Mas Adit dan juga Mas Alex yang masuk bersama kami di Instagram. Nanti kita akan cek bersama. Sebetulnya tadi pertanyaannya ada juga yang menyambung dengan pertanyaan tadi yang sudah dia sampaikan ke Mas Alex ya, tentang ada nggak sih misalkan penilaian atau juga pengecekan yang dengan cara survei langsung. Ada yang mau ditambahkan dulu Mas Alex atau Mas Adit mengenai tadi prosesnya tadi itu? Untuk sibling mungkin jadi sebenarnya kalau kita sibling ataupun juga tim dari BPJS 1 itu lagi main ke rumah sakit, sebenarnya ada dua yang harus dilakukan, yaitu sibling dan juga customer visit. Nah, sibling itu yang tadi yang buktikan langsung itu jadi kita datang, kita ngelihat dalam artian misalnya layar rawat inapnya nyala atau enggak kayak gitu kan. Dan yang kedua itu customer visit yang biasanya juga kita lakukan ya, namanya customer visit. Jadi kita visit ke customer baik ataupun peserta yang rawat inap ataupun rawat jalan, seperti itu. Oh, dua-duanya ya, ada yang rawat inap, ada juga rawat jalan. Karena tadi kepikirannya mungkin yang rawat jalan doang, karena kan bisa langsung ketemu ya, entah di lobi atau di depan misalkan dari bagiannya gitu. Oke. Ternyata ini tadi ada siblings dan juga apa tadi Mas Alex? Customer visit. Customer visit seperti itu. Karena ini juga ada pertanyaan tadi dari Mas Dewe 89, Mas Adit dan juga Mas Alex. Ini dia bacakan ulang aja, apakah ada penilaian dari BPJS Kesehatan terhadap Vaskes seperti itu. Itu termasuk penilaian terhadap Vaskesnya berarti ya? Yep, gak cuma layanannya gitu. Gimana Mas Adit? Jadi sebenarnya setiap Vaskes yang bekerja sama dengan kami itu kan pasti ada MOU-nya ya Mbak ya, ada perjanjian kerjasamanya. Nah, penilaiannya secara utuh itu sebenarnya adalah kita sebut sebagai indikator kepatuhan Vaskes. Jadi kalau mau kerjasama dengan kita ya kepatuhan-kepatuhan apa saja yang jadi parameternya itu harus terpenuhi. Salah satunya adalah terkait mutu layanan ini tadi yang dipantau, dimonitor melalui sibling dan customer visit. Nah, untuk para peserta kami yang ada di fasilitas kesehatan, titip info aja, jangan kaget ya kalau misal Bapak Ibu tiba-tiba didatangi nih oleh petugas kami yang biasanya pakai rompi warna apa sage. Sage. Iya, warna sage. Kita datang ke sana, kita menghampiri, niatnya itu baik. Kami ingin mengetahui review testimoni dari peserta JKN menggunakan BPJS Kesehatan di Vaskes tersebut, apakah sudah dilayani dengan baik sesuai ketentuan atau belum. Jadi bukan kayak mau nawarin apa ya. Cuman kan memang mungkin masih hal yang baru. Jadi BPJS Kesehatan itu memastikan mutu layanan itu sampai benar-benar ke tempatnya, lokasinya, nggak hanya cuman by review aja. Itu aja sih Mbak tambahannya. Oke, ini tadi hampir aja mau ngomong hijau karena sage aja dianggapnya hijau gitu ya. Tapi sebetulnya berarti dengan adanya misalnya tadi ya langsung ada pemantauan, bertemu langsung gitu kan, bertemu tatap muka. Apakah ini baru Mas Adit dan juga Mas Alex atau sebetulnya sebelumnya juga sudah ada nih pelaksanaan seperti ini? Ini sebenarnya sudah dilaksanakan lama ya, beberapa tahun yang lalu. Cuman memang 2 tahun ini kami intensifkan lagi untuk kegiatan seperti ini karena semakin lama itu kan yang akan menjadi tanda petik nilai jual itu adalah sebenarnya servisnya kan Mbak. Makanya kita akan kalau layanan udah clear, fasilitas kesehatannya sudah ada clear. Nah, sekarang tinggal bagaimana servisnya yang bisa kita berikan ke peserta. Jadi kita akan bergeser ke sana. Nah, itu dia ya, karena ngomongnya juga antara layanannya atau pelayanan dan juga siapa yang dapat layanan. Pasti kan itu ada penilaian tidak hanya dari BPJS Kesehatan. Pasti juga bagaimana masyarakat sebagai yang penerima manfaat, apakah mereka juga punya hak untuk menilai itu Mas Alex? Iya, pastinya ada. Pastinya ada berarti pastinya ya? Ada. Caranya gimana tuh Mas Alex? Oke, jadi kalau misalnya setiap kita habis dari sebuah fasilitas kesehatan, baik misalnya rawat inap, rawat jalan ataupun di puskesmas, nanti biasanya kan ada barcode semacam kesan gitu. Nah, yang itu untuk ngerating nih bagaimana ya, kita juga pastinya rating kan kalau misalnya kita naik
ini ya ojek online gitu kan bisa ada rating ya kan. Kalau misalnya kita mau membeli sesuatu habis sudah sampai barangnya di rating. Nah, sama juga tuh halnya dengan yang namanya kita menerima fasilitas kesehatan ataupun apa yang diterima oleh kita selama di fasilitas kesehatan tersebut. Jadi bisa di rating juga nanti kalau yang rawat inap setahu aku itu juga biasanya ditawarkan ketika sudah mau pulang, nanti itu akan ada petugas yang akan berkeliling untuk untuk mengisi yang namanya kesan. Nah, ini juga pertanyaannya selaras dengan pertanyaan dari Nindya_Sning Atika. Apakah setiap vaskes itu wajib katanya nih Mas Alex atau Mas Adit untuk memberikan akses penilaian layanan dari pasien yang datang tadi? Apakah wajib atau sebetulnya kalau lagi ada waktu aja nih baru disodorkan itu? Sebenarnya sifatnya itu mandatori ya. Nah, karena kayaknya kayak tadi kayak Mas Alex ini kan tonnya seperti anak muda yang asik gaul gitu kan. Saya tonnya kok kayak yang bapak-bapak gitu kan ya. Saya mau total aja jadi bapak-bapak gitu. Oh iya. Soalnya udah pasti ya, berarti peranannya udah fix gitu. Ya, jadi memang sebenarnya itu wajib dilaksanakan di seluruh fasilitas kesehatan. Bukan hanya sampai wajib dilaksanakan, tetapi sebenarnya dengan adanya review atau kesan sibling. Kesan itu kan kependekan dari kesan dan pesan setelah pelayanan. Jadi fasilitas kesehatan itu jadi punya bank data, masukan atau bahasa kerennya itu area of improvement dari peserta yang mereka layani untuk jadi bahan nih bagian-bagian mana yang perlu saya perbaiki. Karena kan zaman sekarang Mbak, misalnya rumah sakit dengan tipe yang sama dengan tipe yang sama itu kan memungkinkan nih dari Vaskes 1 merujuk ke rumah sakit ini kan. Ada juga potensi nanti yang dipilih peserta tuh yang mana. Berarti peserta akan secara logika, secara alamiah akan milih yang layanannya lebih bagus. Jadi ya ada juga tuh persaingan antara rumah sakit itu kan. Ya karena ternyata gimana review ini juga cukup berdampak. Betul. Ya. Karena kita juga apalagi mungkin teman-teman dari Gen Z atau Gen Alpha apa-apa juga harus dilihat terlebih dahulu biar ini ya lebih efisien dan efektif gitu ya sebelum datang ke sana daripada nanya langsung bisa juga lihat dari review-reviewnya. Kita mau beli apapun juga kan kadang online juga masih nonton ratingnya berapa gitu kan Mbak, jumlah pembelinya berapa. Benar. Bahkan sampai lihat cari videonya ya untuk real testimoni ini kayak apa. Atau mungkin Salopers juga mau kasih real testimoni juga boleh di pagi hari ini tentang segala fasilitas dari layanan jaminan kesehatannya BPJS Kesehatan. Nanti boleh banget ya langsung tulis aja di kolom komentar kami Instagram @starjogjafm atau juga di nomor 0818621013. Nah, berkaitan dengan review juga nih Mas Alex dan juga Mas Adit. Kadang kan satu tempat kalau reviewnya bagus itu kan jadi rame pengunjung gitu ya. Tapi kalau dari BPJS Kesehatan sendiri nih untuk membantu misalkan dari rumah sakit atau manapun gitu untuk mengatur atau misalkan menanggapi antrian yang banyak tuh seperti apa sih Mas Alex? Oke, kalau sekarang mungkin yang lagi rame itu tentang yang namanya sistem antrian online ya ataupun antrol kalau misalnya dalam istilah kita akrabnya gitu, antrol gitu. Nah, untuk antrol sendiri kan sebenarnya banyak caranya, baik dari rumah sakit sendiri sebenarnya juga udah menyediakan yang via layanan nomornya mereka ya gitu kan. Tapi kalau dari BPJS Kesehatan ya karena memang dari kami yang mengelola untuk peserta otomatis juga kami harus mempunyai dong yang namanya antrol itu. Nah, itu bisa diakses sebenarnya dari mobile JKN. Jadi kan udah ada aplikasi itu yang bisa di-download di iOS ataupun Play Store. Itu nanti bisa ada bagian menu sendiri untuk pendaftaran. Nah, itu bisa juga dipilih mau FKRTL ataupun yang rumah sakit ataupun FKTP yang juga ke ini yang puskesmas dan lain macam sebagainya. Atau Vaskes 1 iya, Vaskes 1 tadi gitu itu. Ya. Oke, berarti kita harus tadi karena dia ingat kalau Mas Adit kan memperjelas bahwa kita juga harus terkait jadi peserta BPJS-nya sendiri ya Mas. Tapi kalau misalkan ada kasus-kasus misalkan terjadi juga pemindahan jadi keanggotaan tadinya di Vaskes 1 mana terus pindah kemana, apakah itu juga bisa mengakses antrol tadi atau gimana nih Mas Adit? Baik, berarti kalau ini konteksnya kan pemindahan Vaskes 1 ya. Sebenarnya melalui mobile JKN itu seperti yang saya sampaikan tadi Mbak bahwa peserta itu memiliki hak untuk memilih Vaskes 1-nya. Ya. Maka kalau peserta itu mau melakukan pemindahan Vaskes 1, nggak usah antri ke kantor BPJS Kesehatan menu-menuin lama, apalagi ini musim hujan. Pakai aja mobile JKN. Nanti bisa memindah sendiri, tapi ada ketentuannya. Pemindahan Vaskes 1 itu paling cepat 3 bulan. Misalnya sekarang terdaftar di Puskesmas A. Kemudian saya mau ngerubah ke Puskesmas B. Dirubah sekarang, efektif berubahnya itu tanggal 1 bulan depan. Nah, mau ngerubah lagi itu diberi jarak 3 bulan. Nah, dikit nambahin yang tadi Mbak yang terkait dengan masalah
antrian di rumah sakit. Ya kita tahu sendiri rumah sakit itu jumlahnya ya cuman itu aja. Tapi sekarang kan akses untuk masyarakat ke rumah sakit itu sudah terbuka lebar karena penjaminannya sudah ada BPJS Kesehatan. Yang mungkin tadinya takut berobat karena mungkin masalah biaya, sekarang mungkin sudah teringankan. Jadi ya kami sih memahami bahwa antrian di rumah sakit sekarang itu jadi ramai sekali. Maka silahkan download Mobil JKN untuk ambil antrian. Karena itu nanti Bapak Ibu semuanya bisa dapat nomor antrian dari Mobil JKN dan estimasi jam pelayanannya. Jadi misalnya jam estimasinya jam 12 ya nggak usah pagi-pagi jam 8 pagi itu datang. Iya. Itu jadi Asian Core atau Indonesian Core juga ya kalau lagi rame sekarang ya. Kayak misalkan berobatnya jam 10 gitu. Tapi datangnya subuh jam 5 gitu. Itu udah gak usah ngantri lagi gitu ya. Oke, ini menarik juga Stallovers. Jadi mungkin kalau Stallovers nih pengen coba membuka pikiran dari anggota keluarganya yang kayak tadi harus persiapan panjang gitu ya, dari jam atau 5 jam sebelumnya bisa mencoba dari antrian online atau Antrol ya. Di Mobil JKN tadi. Apa nama ininya Mas? Ada nama apa ya namanya? Bukan nama aplikasi, nama pilihan menunya. Nama pilihan menunya itu ini barusan aku sambil buka ya. Itu pendaftaran pelayanan antrian. Nah, nanti kalau ketika udah dipencet nanti kan ada milih tuh tingkat pertama atau tingkat lanjutnya. Dan kalau misalnya memang sudah ada surat rujukannya ataupun ya untuk bisa mengakses ke rumah sakit biasanya kan ada tinggal ambil antrian gitu aja. Udah langsung ada ya. Lama Mbak. Jadi ambil antrian itu nggak hanya untuk yang ke tingkat rumah sakit. Misal Mbak Gia terdaftarnya di mana Mbak Gia? Di daerah Godean misalnya. Nah, misalnya suatu puskesmas atau klinik di Godean. Mbak Gia hari ini buka Mobil JKN, ambil antrian untuk ke fase ke-1 itu juga bisa. Jadi nggak perlu lagi berderet-deret lama. Gitu. Dan untuk mengambil antrian, kadang juga ada nih yang suka pengennya harus persiapan buat besok tapi dari hari ini gitu. Apakah antrian online juga harus di mean time yang sama, di waktu yang sama atau gimana? Kalau untuk tingkat fase ke-1 itu bisa H-1 dan hari H. Jadi misal Mbak Gia mau ambil untuk besok bisa di tingkat fase ke-1. Nah, kalau yang di tingkat rumah sakit itu malah lebih luar biasa lagi. Gimana tuh? Bahkan bisa misal nih pasien dapat rujukan hari ini dirujuk nih harus ke poli penyakit jantung misal. Yang bersangkutan ambil hari ini itu bisa sampai ambil 30 hari ke depan. Cukup panjang ya ternyata ya. Kemudian misalnya hari ini sudah kontrol nih ke poli jantung kan. Kemudian mau kontrol lagi untuk bulan depan. Hari itu juga sudah bisa Mbak ambil antrian untuk bulan depan. Jadi udah tenang, nyicil tenang gitu kan. Iya juga nih. Mirip kayak gajian kan? Per bulan ya. Per bulan tapi kok agak lama kalau yang itu ya. Kalau ini biar nggak lama karena udah deg-degan gajiannya bisa tetap ada atau enggak gitu. Jadi makanya antriannya lebih dipersiapkan lagi. Ini untuk yang rujukan tadi ke rumah sakit ya Mas ya. Tapi kalau yang Paskes 1 itu H-1 24 jam ya. 24 jam sebelum atau di hari H. Seperti itu. Oke. Dan kita bakal dapat antrian berarti bisa langsung lihat di Mobil JKN-nya atau juga mungkin tadi dari Paskesnya atau rumah sakitnya juga ada ya untuk layanan online-nya seperti itu ya. Oke. Stallovers, ini menarik sekali nih Stallovers ya. Jadi kalau misalnya Stallovers penasaran juga selama ini masih harus datang cepat-cepat, juga harus ngecup kursi buat nunggu gitu kan, atau bawa kursi lipat sendiri, jangan sampai seperti itu ya Stallovers ya. Karena dari BPJS Kesehatan sendiri salah satu di Yogyakarta juga ini sudah kembali bertransformasi memberikan tadi layanan antrol atau antrian online. Tidak hanya misalkan buat Stallovers mau datang ke layanan kesehatan, tapi juga untuk tadi ya, untuk pemindahan misalkan layanan kesehatan juga bisa sekali. Oke, kita akan ajak lagi dulu Stallovers yang juga sudah bergabung baik di 101,3 Star FM Inspiring Song. Terima kasih banyak. Atau juga yang bergabung secara streaming baik di starjogja.com, harianjogja.com, jogjastreamers.com dan juga radioonline.com. Ini juga ada pertanyaan lagi yang masuk nih untuk Mas Adit dan juga Mas Alex. Ini dari Mas Nur di Serumbung, Magelang sana. Katanya mau bertanya, kalau BPJS yang PBI itu akan nonaktif jika tidak digunakan berapa bulan ya Mas? Gitu. Kemudian karena ini cerita sedikit katanya, karena tahun lalu bulan Desember 2023 Mas Nur ini sempat cek aktif, tapi kok di awal bulan Januari pas mau digunakan buat periksa sudah tidak aktif. Silakan Mas Adit. Oke, berarti kembali lagi ke tadi yang Mbak Gia tanyakan di awal. Syarat atau ketentuan apa sih yang pertama kali jadi atensi kita kalau mau akses layanan? Betul, adalah keaktifan peserta. Nah,
Kalau terkait Mas siapa tadi? Mas Nur? Mas Nur di Serubung. Kalau Mas, saya juga punya keluarga di sana. Oke. Jangan satu keluarga. Saya dekat dengan Puskesmas Rumbung. Ya, jadi baik kalau untuk peserta PBI itu kan penerima bantuan iuran ya, yang sifatnya iurannya itu dibayari juga nih, bukan PBI itu gratis ya Mbak ya, tapi dibayar juga iurannya oleh pemerintah. Tetapi memang selalu ada pemutakhiran data nih, mana yang memang akan layak diberikan lagi atau tidaknya. Maka kunci pertamanya adalah pastikan keaktifan dengan mobil JKN. Jika memang dicek kepesertaannya nonaktif, maka ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama, mengajukan kembali untuk pengaktifan PBI melalui dinas sosial setempat. Yang kedua, kalau memang merasa sudah tidak layak masuk ke dalam kategori penerima bantuan, silahkan bergeser ke kategori yang lain seperti mandiri yang bayar iuran per bulan. Atau bahkan kalau yang bersangkutan ini sudah bekerja, silahkan dapat didaftarkan melalui tempat kerjanya. Ya, ternyata ada hal-hal lain yang membuat kita ternyata tidak aktif gitu ya Mas ya. Salah satunya tadi proses pembayaran dan lain sebagainya seperti itu. Oke, semoga semakin jelas nih Mas Nur ya. Nanti barangkali ditanya lagi puskesmas sebelah mana gitu. Lebih lanjutnya nanti bisa disampaikan. Oke, karena kita juga masih banyak hal yang perlu kita kupas bersama nih Stolovers, kita akan jeda terlebih dahulu Mas Adi dan juga Mas Alex, dan kita sambil nunggu lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Bahkan testimoni juga boleh sekali. Sekali lagi kita tunggu di nomor 0818621013 dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi di Bincang Spesial Stolovers, gue juga masih bersama Mas Alex dan juga Mas Adit dari BPJS Kesehatan Yogyakarta yang masih ngobrolin tentang transformasi layanan dari BPJS Kesehatan Yogyakarta. Sekali lagi untuk Stolovers, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound, dan kita juga sudah menampung beberapa pertanyaan lainnya yang masih akan kita obrolkan ya di sesi terakhir ini nih untuk Mas Alex dan juga Mas Adit. Wah, padahal pengennya lama-lama loh. Gak apa-apa, lama-lama aja ya. Nanti dihapus dulu air matanya ya. Oke, ini karena tinggal beberapa menit juga, mungkin kita langsung ajukan aja pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kalau tadi kan kata Juicy Luisi gitu kan, kita H-5 sebelum terikat janji setia gitu ya. Tapi gimana kasusnya kalau misalnya ada nggak sih peserta yang udah terikat janji dengan rumah sakit gitu, tahu-taunya gitu kan dirujuk balik nih Mas Alex atau juga Mas Adit ke FKTP. Ada nggak program tersebut juga di BPJS Kesehatan? Oke, ada sih. Kalau memang dari BPJS Kesehatan itu ada yang namanya program rujuk balik. Jadi program rujuk balik itu lebih tepatnya adalah pasien ataupun memang peserta yang sudah mendapatkan pelayanan di rumah sakit dan memang termasuk ini ya, penyakitnya itu yang bisa pelayanan itu stabil, itu nanti bisa akan dirujuk balik ke FKTP seperti itu. Kalau misalnya mungkin boleh sedikit menyebutkan penyakit-penyakit yang mungkin termasuk dalam PRB itu ataupun ada flagging ya, kalau di istilah kita tuh flagging PRB di sistem itu bisa DM ataupun diabetes mellitus, terus juga ada hipertensi, jantung, asma, terus juga ada paru, epilepsi, stroke dan beberapa lainnya seperti itu. Oke, jadi ini ada situasi misalkan ada yang kehabisan obat juga nih di luar kota gitu kan, sedangkan biasanya kontrol atau misalkan ngambil obatnya di kotanya di Yogyakarta. Berarti itu prosesnya seperti apa sih Mas Adit dan juga manfaatnya kayak apa nih ke depannya? Oke, makasih Mbak Gia. Sebelumnya ini mau nambahin yang Mas Alex tadi. Nah, kalau Mas Alex atau Mbak Gia atau Star Lovers semuanya akan milih antri lama-lama di rumah sakit untuk dapat obat ABC atau antri lebih singkat untuk dapat obat yang sama. Pasti milihnya obat yang sama dengan antri yang singkat. Itulah tadi konsep pelayanan rujuk balik. Pasien yang sudah dilayani dokter spesialis di rumah sakit, kemudian sudah dinyatakan stabil, kemudian obatnya ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, Vaskes 1 tadi, akan dirujuk balik. Sehingga pasien itu untuk pemeriksaan dan pengambilan obatnya itu rutin di Vaskes 1 dan apotek yang bekerja sama. Jadi nggak usah sampai 2 tingkat, kan habisin waktu, ngabisin tenaga kan. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Gia tadi, kalau peserta ini sedang berada di luar wilayah, secara ketentuan itu memang peserta diberikan hak untuk mengakses layanan di luar wilayah maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Misal Mbak Gia nih tadi kan Vaskes 1-nya di Kudian, Mbak Gia ternyata kangen ke Bandung nih, jalan-jalan ke Bandung. Nah, kok di sana ternyata kebanyakan makan sambal sakit perut gitu kan. Tapi ini perumpamaan aja sih Mbak. Ada Vaskes 1 yang terdekat di sana. Nah, silakan akses aja di sana, bisa diakses. Kalau nggak bawa kartu, yang penting ada KTP NIK. Nah,
Ini untuk pasien yang tidak PRB ya, insidental. Nah, kalau pasien yang tadinya rutin PRB nih misalnya di Jogja, kemudian pas keluar kota habis obat PRB-nya, prinsipnya sama, silahkan akses Vaskes 1 terdekat di sana. Nanti akan diberikan pengantar untuk ke apotek jejaring untuk mendapatkan lanjutan obat PRB-nya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi aman ya, bisa dibantu juga, dan tentunya juga masih bisa mungkin difasilitasi, ada yang insidental atau juga bahkan PRB tadi ya gitu ya. Berarti manfaatnya itu ya Solovers yang bisa dirasakan. Tapi Solovers, dia juga mau bertanya juga nih, ada pertanyaan juga Mas Adit dan juga Mas Alex sebelum kita ke closing statement pastinya ya. Ini ada pertanyaan dari Friani Putri katanya, karena tadi kalau ada yang singkat kenapa yang lama-lama gitu kan. Nah ini kalau ada keluhan terkait layanan, apakah ada standar seberapa cepat penanganannya nih Mas Adit dan juga Mas Alex? Kalau Mas Adit dulu deh mungkin ya. Baik. Jadi untuk permintaan informasi ya, yang positif kan permintaan informasi, atau mungkin sampai pada hal yang negatif yaitu aduan keluhan, kami di BPJS Kesehatan itu punya SLA. Kalau yang sifatnya hanya permintaan informasi, itu sebenarnya kami ada di hitungan jam. Hitungan jam. Tapi kalau sudah sampai pada aduan, paling lama itu 2 hari kerja itu sudah harus kami selesaikan. Nah tinggal sekarang bagaimana para peserta itu bisa menyampaikan aduannya ini ke jalur yang benar. Karena kadang mungkin aduannya itu ke tempat yang kemana-kemana, yang memang mungkin jadi viral atau bagaimana, tetapi tidak solutif. Nah aduannya itu silakan sampaikan aja ke kami melalui kanal-kanal resmi yang disediakan BPJS Kesehatan. Nah, nanti Mas Alex nih yang akan menindaklanjuti juga nih. Benar. Itu jadi mana aja berarti? Jadi kalau yang pertama kan tadi yang udah dibilang kalau mobile JKN itu sebenarnya adalah fasilitas ataupun aplikasi yang all in one ya. Baik dari ambil Antrol di situ, terus juga kalau mau pindah Vaskes juga bisa di situ, dan salah satunya itu juga kalau misalnya kita mau mengadu nih. Misal ada peserta yang udah habis pelayanan terus merasakan hal yang tidak enak, baik dari dokternya mungkin galak, mungkin lagi bad mood di rumah gitu kan, kita nggak tahu ya. Terus akhirnya kebawa ke pasiennya, itu juga bisa mengadu di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang pastinya itu tadi tim BPJS 1. Nah, tim BPJS 1 ataupun siap membantu itu selalu ada posternya, Mbak. Jadi setiap di rumah sakit, kalau misalnya kayak di beberapa rumah sakit yang besar atau gak besar juga sih ya, maksudnya secara umum lah yang bekerja sama dengan BPJS, itu selalu ada poster BPJS 1-nya. Jadi mungkin nih buat Solovers yang lagi main ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS, bisa jadi di situ nanti ada mukanya Mas Adit, ada mukanya dari aku juga kan, dari Alex juga, dengan ada nomor HP-nya tuh. Dan itu bisa dihubungi. Jadi kalau misalnya ada aduan terkait pelayanan selama di rumah sakit yang bekerja sama itu, dan kita juga sebenarnya punya tanggung jawab rumah sakit masing-masing ya. Gitu, nanti bisa dihubungi untuk nomornya di situ. Jadi jangan takut karena banyaknya aduan. Semoga sih sudah tidak ada ya. Tadi udah disebutkan sama Mas Adit. Sudah lumayan berkurang. Sudah lumayan berkurang dengan kerja keras dari tim ya, yang saat ini kayaknya sering banget mendapatkan gitu. Tapi juga perlu ada tahu tadi ya, bagaimana wadah yang tepat tadi ya Mas ya. Salah satunya mobil JKN, atau juga tadi poster nomor-nomor yang bisa dihubungi. Walaupun misalkan setiap orang punya tanggung jawab rumah sakit masing-masing gitu ya. Ini menarik juga nih Solovers ya. Jadi jangan sampai kita dibolehin kok jadi cepu gitu ya. Tapi cepunya harus yang sesuai jalur gitu, biar kita juga dapat solusi yang sesuai juga. Oke, ada tambahan lagi mungkin selain misalkan tadi mobil JKN, nomor WhatsApp atau sosial media bisa nggak ya kalau Mas Adit? Nah, tambahan terakhir Mbak, sebenarnya kan kalau kami ini ada jam kerjanya ya, sama mungkin seperti Mbak Gia juga. Sebenarnya kami jam kerjanya itu Senin sampai Jumat jam 7:30 sampai jam 5 sore. Nomor kami bisa dihubungi. Tapi pertanyaannya gimana nih kalau misalnya kita tengah malam atau hari Sabtu, hari Minggu gitu kan, kemudian nggak tahu kontak petugasnya apa. Paling gampang telepon care center kami di 165. Nomornya 165, itu sifatnya 24 jam. Silakan bisa telepon ke situ. Jadi kalau nggak tahu nomor petugas BPJS 1-nya nggak apa-apa, telepon aja ke situ. Nanti kalau memang harus diselesaikan oleh BPJS 1, tim dari care center itu akan eskalasi ke kami. Gitu. Itu ada prosesnya juga ya Solovers ya, salah satunya call center 165. Kalau di Instagram bisa juga nggak sih Mas? Misalnya kita pengen tanya dulu, Instagramnya bisa di mention juga? Bisa. Ada di mana nih Mas Alex atau Mas Adit untuk Instagram dari teman-teman misalkan, atau dari BPJS 1-nya atau apa gitu? Kalau misalnya beberapa kali di setiap rumah sakit itu juga biasanya memposting juga sih, misal BPJS 1-nya itu mana, ataupun juga layanannya di mana gitu. Dan juga pastinya kalau sosial media sendiri itu juga bisa di BPJS langsung Kesehatan.
@BPJS Kesehatan _RI. Oke, kalau @BPJS Kesehatan _RI RI, ya. Itu kalau bisa mau tanya BPJS satunya yang ini di siapa ya atau gimana ya, mungkin bisa juga lewat situ. Oke, karena ini sudah sampai dengan jam 10 ternyata ya, ini lumayan sekali. Mungkin langsung closing statement dulu yang kita mulai dari yang muda dulu, Mas Adit. Silakan Mas Adit. Sebelumnya makasih Mbak Gia karena selama kita siaran hampir satu jam ini Mbak Gia nggak manggil saya Pak. Oke. Itu yang ditandai ya Mas. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama ya Mas. Tersanjung saya. Terhura. Jadi gini, khusus untuk seluruh peserta JKN ya, yang memang sifatnya mandatori, seluruh warga negara Indonesia kan sifatnya wajib ya, atau mungkin warga negara asing yang sedang bekerja di Indonesia wajib terdaftar BPJS Kesehatan. Pesan saya cuma satu, ikutilah program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini sesuai dengan ketentuan dan alur prosedur yang berlaku. Karena banyak kejadian yang menjadi keluhan dan sebagainya karena mungkin peserta belum mengetahui alur yang benar itu seperti apa. Ikuti saja alurnya. Kalau selama mengikuti alur ada kejadian yang mungkin tidak seharusnya, laporkan dan kami tindak lanjuti. Dan yang terakhir, sebelum Bapak Ibu mengakses layanan, pastikan dulu status kepesertaannya aktif. Karena kalau tidak aktif ya bagaimana mau dilayaninya. Cara ngeceknya bagaimana? Pakai apa Mas Alek? Cara ngeceknya apa nih? Kepesertaannya. Oke, bisa langsung di mobile JKN ya. Nanti bisa di bagian info peserta, nanti akan muncul semua. Kalau misalnya satu keluarga yang terdaftar nanti akan muncul semuanya di situ. Langsung ada di situ semua ya. Makanya ada satu dalam satu genggaman gitu. Itu dia. Atau mau ada tambahan lagi himbauannya dari Mas Alex? Kalau mungkin dari aku sedikit aja, kayak jangan takutlah untuk mengadu ya ataupun mengeluh kepada kita ya. Maksudnya udah ada kanal layanannya, kenapa tidak digunakan? Karena kemarin banyak sekali yang mungkin beberapa peserta ya itu bilang kayak, oh ini bagus banget Mas untuk programnya, karena kemarin bingung nih setiap ada keluhan ataupun apa mau mengeluh kemana, masa harus ke kantor dulu ya. Nah sekarang kita udah tadi udah dijelaskan baik bisa mobile JKN ataupun BPJS 1 ya, jangan takutlah untuk mengadu ataupun mengeluh kepada kita. Dan prinsip gotong royong Mas Alek. Ya, jadi terakhir ini jadi ingat saya, BPJS Kesehatan ini kan prinsipnya gotong royong Mbak Gia. Jadi bukan seperti asuransi yang sifatnya untuk profit ya. Jadi orang yang bersyukurlah sebagai peserta kita ini sehat, tetapi iuran kita ini digunakan oleh peserta lain yang membutuhkan layanan kesehatan. Jadi manfaatnya double. Kita diberikan yang kuasa sehat dan kita diberikan kesempatan untuk memberi bantuan kepada masyarakat lain yang sakit. Sebaliknya ketika ada masyarakat yang sakit, dia berkontribusi sebagai warga negara yang patuh membayar iuran dan juga dapat manfaat untuk jaminan kesehatannya. Itu dia Star Lovers ya, karena dengan adanya pengaduan berarti juga ini ada proses penyembuhan dan lain sebagainya yang tadi ya bisa kita iringi bersama gitu, antara yang sakit dan sehat dan juga sebaliknya. Terima kasih banyak untuk Mas Adi dan juga Mas Alex, ini luar biasa sekali. Ternyata nggak cuma informasi gitu ya, tapi ada motivasi-motivasi lainnya yang semoga sih bikin Star Lovers juga semakin sehat di hari Selasa di akhir bulan ini. Dia perjelas ya akhir bulan gitu, biar lebih kuat lagi. Oke Star Lovers, terima kasih banyak juga yang sudah gabung bersama kami selama 1 jam kurang lebih, dan untuk itu Gia bersama Mas Alex dan juga Mas Adit pamit dari Bincang Spesial. Kita berjumpa di program-program berikutnya. Terima kasih banyak, stay happy, healthy and wealthy. Terima kasih dan sampai jumpa.